nggak apa-apa. Terima kasih kepada media yang selama beberapa hari ini kemudian secara objektif menyiarkan apa yang menjadi concern kita di Badan Gizi, apa yang kita lakukan di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhir kita ada preskon juga di tempat ini. Dan hari ini kita kumpul lagi di tempat ini untuk kemudian bagaimana Badan Gizi Nasional itu kami ingin layanan. Kami ini kan sekali lagi memberikan jasa, ya, layanan jasa penyediaan makan bergizi. Kalau layanan jasa itu maka aftercare-nya atau care terhadap customer-nya katakanlah gitu harus bagus, ya. Kepada penerimaan manfaat, kepada stakeholder yang terlibat, apakah itu guru, murid, kemudian juga orang tua siswa, ibu-ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan, itu harus kemudian mendapatkan informasi yang sesuai. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, jadi hari ini saya meluncurkan saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional didampingi dua wakil saya, meresmikan peresmian Pusat Layanan Terpadu dan juga Media Center Badan Gizi Nasional. Ya, tepuk tangan dulu boleh lah ya. Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang. Maka pusat pelayanan terpadu itu adalah zona hijau namanya. Jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu. Maka ada juga kalau ada zona hijau, maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh. Ya, jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah gitu. Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat, dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan. Dan saya bersama dua wakil saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam, semuanya harus direspon dengan cara yang proper, yang baik. Ya. Saya ingin Badan Gizi ini memiliki semacam SLA atau standar layanan yang betul-betul handal. Ya. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang. Di situ ada call center-nya. Di call center ada nanti diupdate, kemudian keluhannya sampai di mana. Jadi mohon maaf, barangkali kalau sekarang ini misalnya, kok kemarin-kemarin orang ada yang ngadu lama gitu ya. Nah, kami lagi benahi semua. Kasih kami beberapa hari, ini insya Allah semua aduan ada nomor aduannya itu di follow up sampai di mana, sudah ditanggapi gimana dan lain-lain. Insya Allah kita siapkan itu semua. Sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas. Ya, jadi semua orang itu kemudian boleh bercerita, berkeluh kesah, atau barangkali bertanya, harus ketemu apa yang dia inginkan. Termasuk pusat pelayanan terpadu ini, baik sistem, ada WhatsApp, ada website, ada call center, dan lain-lain, itu kemudian yang tidak terselesaikan, itu kemudian maju ke meja pimpinan. Jadi kami bisa mengetahui hal-hal mana saja yang tidak bisa diselesaikan di level-level tertentu. Jadi saya monitor tiap hari, kemudian keluhan-keluhan itu.
ada memang ya, misalnya ada orang mengenal saya kemudian bertanya, Pak, kok ini top up-nya belum, kami belum bisa masak misalnya. Tetap itu juga bagian dari kita follow up, ada masalahnya dan seterusnya. Tapi tidak kemudian saya berikan salurannya dengan saluran yang benar. Jadi maksud saya, kepada siapapun yang mengenal kami boleh gitu, WA kami boleh, tapi kalau bisa tuh jangan WA langsung lah gitu. Menghindari fitnah-fitnah ini ya. Lebih baik tetap pakai jalur yang baik. Kalau Anda semua sahabat saya, sayang sama saya, please harus mengadu, harus komplain, harus bertanya ke saluran yang kita sediakan. Kami siap untuk memperbaiki komunikasi, pelayanan, kemudian update dari mulai follow up-nya itu kira-kira sejauh mana kita lagi perbaiki ke sana. Jadi saya mohon dukungan semuanya. Insya Allah ini sesuatu hal yang tidak sulit, bukan rocket science, ini hal-hal yang lumrah gitu ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di momen kesempatan ini juga media center penting ya. Saya kira rekan-rekan media bisa ngecas handphone ya kan, ngecas handphone aja ya, kalau ada kopi-kopi lah adalah gitu ya, bisa santai. Indomie, nggak boleh sebut merek, mie instan ya, nggak boleh sebut merek. Mie instan, tadi ada yang usul, salah satu wartawan, Mas Dar kalau bisa ada mie instan gitu. Mohon maaf ini kan namanya badan gizi ya, jadi ya please lah ya, harus yang bergizi ya. Jadi kita namanya BGN itu berawalan dari huruf B, jadi kami ingin BGN itu baik, bagus, benar, bersih, dan bergizi. Nah itu ya. Ada dua hal saya sampaikan, kita tegas dalam menegakkan peraturan, kita tegas dalam ibaratnya kita memberantas hal-hal yang tidak baik, tapi kita juga harus apresiasi dari sekian banyak hal yang sudah baik, kita harus apresiasi. Mitra yang baik, kita apresiasi. SPPG yang baik, kita apresiasi. Ya, kemudian dapur-dapur yang baik kita apresiasi. Sekolah-sekolah yang kemudian menerima MBG itu dalam keadaan yang baik, anak-anak sekolahnya baik, kita apresiasi. Jadi yang berjalan baik dan mayoritas berjalan baik ini kita apresiasi. Tapi jangan sampai yang sedikit yang melanggar itu kemudian mencoreng banyak yang baik ini. Nila setitik merusak susu sebelanga ya. Merusak susu sebelanga. Jadi jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kami terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak lain. Di momen kesempatan yang baik ini izinkan saya juga mengupdate beberapa hal. Kami tadi sudah melakukan rapat koordinasi tingkat Menko dipimpin oleh Pak Menko Pangan. Ini saya kasih beberapa gambaran ya. Slide sebanyak 40% penduduk Indonesia ya di kuintil 1 dan 2 bisa ditampilkan ya. Sebanyak 40% Anda bisa lihat ya, di kuintil 1 sama kuintil 2 itu ada yang di bawah garis. Baik itu yang kiri maupun yang kanan. Yang kiri itu adalah kalori, yang kanan adalah protein. Jadi sebanyak kurang lebih 40% penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2 itu mengalami kekurangan kalori dan protein. Mohon maaf kasarannya, kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita hadapi, bahwa 40% itu kira-kira 116 juta. 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarannya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia. Ini satu realita ya, sehingga ini saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ada juga pertanyaan mengenai, Pak, ini kan banyak sekali masuk melalui sosial media, ada yang WhatsApp ke kami, ada yang telepon, ada yang ngasih masukan macam-macam melalui saluran Sagi itu juga ada orang menanyakan mengenai 3T. Orang concern sama 3T. Ini kami paparkan berdasarkan SSGI tahun 2024 ya.
peta sebaran prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2024. 20 kabupaten kota terendah, 182 kabupaten sedang, 220 kabupaten kota tinggi, dan 92 kabupaten kota sangat tinggi. Maka ini hanya peta, tentu saja kalau diklik kita bisa tahu data detailnya, di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana kita tahu. Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini, kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang bagus kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung, memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi. Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya ini, kemudian di mana kita lihat sudah ada nggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktifasi, kalau belum dan lain-lain kita fokus ke situ dulu. Sambil kita menata yang memang sudah bagus kita teruskan bagus, yang kemudian yang lain-lain kita perbaiki. Ini contoh saja di slide berikutnya ya. Ini adalah data balita. Jadi kita ini punya data balita. Data balita dapat MBG enggak? Bisa tahu. Karena kita akan based on, atau kita sudah based on NIK. Jadi anak-anak itu walaupun NIK kan nomor induk kependudukan, enggak harus dewasa, anak baru lahir sudah ada NIK-nya. Jadi balita, anak sekolah itu nanti ada NIK-nya. Ini contohnya. Kemudian dapat MBG enggak? Stunting enggak dia? Datanya ada di Kemenkes, kemudian kita cross data antar lembaga sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak. Setelah dapat MBG lebih baik apa tidak? Ngeceknya bagaimana, Pak Kabadan? Cara mengeceknya adalah melalui cek kesehatan gratis. Jadi ada cek kesehatan gratis, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil ini sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali sehingga outcome ya. Program itu selalu mengandung 3. Bapak Ibu semua, awak media, 1 output, 2 outcome, 3 impact. Kalau outputnya makanan, bagus nggak outputnya? Kalau outputnya bagus, jumlahnya sesuai, gizinya bagus, kemudian lengkap kandungan gizinya, itu output. Dengan output yang bagus, tidak basi, tidak ini semua higienis, bersih dan seterusnya. Dengan output yang bagus, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome-nya bagus. Outcome-nya bagaimana? Anak-anak yang tadinya stunting tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus, underweight bisa jadi normal dan seterusnya. Itu adalah outcome. Lantas impact-nya apa? Impact-nya adalah impact jangka panjang. Anak-anak ini tambah pinter enggak? Kemudian skor ini, skor itu di bidang akademiknya lebih baik enggak? Daya saing kita lebih baik enggak? Itu adalah impact-nya. Jadi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, BGN ini namanya Badan Gizi Nasional, bukan Badan Makan Nasional. Jadi ngasih makan itu adalah sarana ngasih gizi. Intinya ada pada gizi. Jadi saya minta masukan ya, dilihat, silahkan. Ini sudah ada kontak pengaduannya. Kalau dirasa ada yang nggak benar, dirasa menunya nggak sesuai dan lain-lain, kita siap perbaiki semua. Jadi insya Allah komitmen kami dari awal, BGN adalah badan gizi yang terang benderang. Indonesia terang benderang, tidak gelap-gelapan. Ya, yang praktek-praktek yang terdahulu udah kita buka lembaran baru, kita semangat baru, dan kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu semua, khususnya sekali lagi adalah awak media yang senantiasa memberitakan dan menjelaskan dan memberikan informasi yang proporsional, aktual kepada masyarakat. Itu kira-kira. Ada yang mau tanya? Oh iya, boleh. Oh iya, saya tambahkan lagi beberapa langkah yang lain adalah
Kementerian Kesehatan ya kami akan berkoordinasi dan tadi sudah, artinya bukan akan berkoordinasi, sudah berkoordinasi untuk mengatur sebelum tanggal 5 kami ingin lebih banyak mendengar masukan dari ahli-ahli gizi dengan melibatkan banyak ahli gizi, dokter-dokter gizi, dokter anak dan lain-lain, maka kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan terkait stunting, terkait menu, terkait kandungan gizinya dan seterusnya, termasuk bagaimana metode yang paling tepat di daerah yang sangat stuntingnya sangat tinggi itu harus bagaimana dan seterusnya. Kami sangat ingin mendengar dan ingin melibatkan banyak pihak, khususnya kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk kita melakukan satu kajian bersama dengan ahli-ahli gizi yang terbaik di seluruh Indonesia. Oke, saya kira itu mungkin salah satu yang tambahan informasi yang ingin kita sampaikan. Ya, udah semua kan tadi ya. Baik, silakan. Tanyanya nggak boleh susah-susah. Ya. Ya itu ya Mbak. Gimana Mbak? Ya, kelihatan. Izin Pak. Izin Pak, saya Dini dari IDN Times. Izin bertanya, ini kan juga lagi rame di medsos ada 27.000 unit SPPG yang di Indonesia ini, tetapi hanya 1% MBG, dapur MBG yang beroperasi di Papua yang daerah stuntingnya tinggi. Mohon tanggapannya. Dan kedua Pak, mohon tanggapan juga bahwa kemarin Kejagung mengungkap fakta persidangan terdapat pemborosan 10,5 triliun per tahun dalam program MBG. Mohon tanggapannya Pak. Oke, terkait pemborosan saya kira saya aku nggak ada referensi untuk bisa berkomentar ke situ, itu ranahnya penegak hukum. Kita ikuti saja prosesnya, intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apapun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu. Nah, terkait Papua 1% dan lain-lain dan semua, nggak hanya Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ, ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, nggak penting tapi genting, ya kan, nggak penting dan nggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu, ya. Lain-lain cukup? Ya, yang kerudung ini, yang pakai kacamata. Terima kasih Pak, saya Lintang dari Antara. Dari mana? Antara Pak. Antara, ya. Pertanyaan pertama soal sistem gradasi SPPG yang dibagi menjadi 3 A, B, C itu apakah jadi dijalankan Pak sesuai SLHS dan penerimaan manfaatnya mungkin dan kualitasnya. Lalu yang kedua Pak soal kemarin sempat ramai di medsos juga yang digerobokan Pak salah satu sekolah yang rusak tapi tetap dapat MBG. Nah itu bagaimana Pak dari Badan Gizi Nasional menanggapinya? Ya, oke. Itu saja. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Yang ABC terus kita laksanakan karena memang kita ada grading ini kan bukan hanya grading, itu kan juga termasuk size. Ada yang dapurnya bisa masak lebih dari 3.000, ada juga yang, nah itu kita sesuaikan. Jangan sampai ada laporan ke saya masuk juga, itu dapurnya gede dikasih jumlah sedikit, dapurnya kecil dikasih jumlah yang banyak sehingga keteteran, ada yang matang jam 12 siang dan lain-lain. Itu intinya grading itu tujuannya untuk penyesuaian itu semua, ya. Dari sisi kualitas, kuantitas, pelayanan, kemudian lokasi, kemudian dihadapkan pada sekolah-sekolah dan penerima manfaat. Jadi kita laksanakan itu dan kita teruskan, ya. Terus terkait, ya saya tahu kan seorang gerobokan, ya saya dihubungi banyak orang juga. Begini ya, pemerintah ini tahun 2025 itu telah merenovasi 16.000 lebih sekolah. Dan tahun ini yang mau direnovasi itu lebih dari 70.000, bahkan Pak Mendikdasmen pernah mengutarakan bisa jadi hampir 90.000 sekolah. Yang itu langsung dari pemerintah pusat. Anda bisa cek di konten saya di sosial media dan beberapa media yang lain sebelum saya jadi kepala BGN, saya selalu mengatakan, kan ada semacam anggapan bahwa anggaran negara ini habis karena MBG. Pada kenyataannya ada MBG yang dulu pupuk tidak cukup, sekarang pupuknya cukup. Bahkan harganya didiskon 20%.
Dulu tidak ada namanya revitalisasi irigasi, ini ada revitalisasi irigasi karena saya dari Kementerian Pertanian ya, irigasi di revitalisasi. Tahun lalu 12 triliun, tahun ini 14 triliun, tahun depan ada lagi terus-terusnya. Sehingga irigasi beres. Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul nggak? Kita objektif aja. Sekolah itu rusak, memang rusak sebelum ada program MBG. Ini sekarang oleh Presiden diperbaiki. Jadi sebetulnya cukup simpel. Kalau ada sekolah rusak yang kau temukan, itu cukup lapor. Ada portalnya di Didasmen, pasti diperbaiki. Ini kan masalahnya kan nggak fair ya. Sudah perbaiki 16.000, sekarang sudah perbaiki 70.000. Begitu ada yang rusak, apalagi sebelahnya dapur MBG-nya mengkilat bersih, warnanya biru, bagus, terus dibanding-bandingkan. Ini sesuatu yang menurut saya adalah tidak fair ya, tidak fair. Tapi nggak apa-apa, ya itu bagian dari dinamika kita berdemokrasi, nggak ada masalah ya. Yang jelas pemerintah dalam hal ini BGN kita fokus pada tugas kita sebagai badan gizi, memastikan dapurnya bersih, higienis, aman, makanannya sesuai, bagus, bergizi, dan syukur-syukur harus enak, ya kemudian juga sesuai kandungan gizinya, dan disukai anak-anak habis makan, kemudian nanti impact dan juga outcome-nya anak-anak itu kemudian jadi bagus, terbebas dari stunting, kemudian pertumbuhan bayi dan lain-lain. Untuk terkait sekolah yang rusak di Gerobokan, saya kira Mbak bisa cek, sudah di follow up, Jadi sebetulnya sebelum saya jadi kepala BGN, saya sering berkampanye ini. Sekolah rusak ini udah tinggal lapor, itu ada portalnya, itu diberesi. Sehingga menurut saya ingin mengajak kita semua ya untuk tidak memperkeruh persoalan. Kalau Anda temukan sekolah rusak, ya sudah, sekolah rusaknya difoto-foto, dilaporkan saja. Nggak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG, karena nggak nyambung, mohon maaf. Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra, ya kemudian sudah ada skemanya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda. Ya. Jangan kemudian jadi seolah-olah ada dikontradiksikan gitu. Itu mohon maaf itu nggak fair gitu, nggak fair. Tapi nggak apa-apa, ya. Kita juga nggak baper. Intinya pemerintah ada keluhan diperbaiki, nggak ada keluhan dicari. Pemerintah ini tugasnya nyari masalah kita cari, kita temukan, kita cari solusi, kita selesaikan. Karena memang tugas kita adalah menyelesaikan persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan gizi, persoalan macam-macam, itu tugas kita. Jadi saya terima kasih ya sudah meng-up itu semua. Jadi dan di momen kesempatan ini di hadapan banyak kamera saya sampaikan, kalau Anda menemukan sesuatu yang nggak benar, sampaikan apa adanya, nggak perlu dibumbui ini dan itu. Saya sih suka ya, misalnya katakanlah ada orang menfitnah saya misalnya ya, udah alhamdulillah pahalamu jadi milik saya. Kalau pahalamu udah habis, maka dosaku jadi milikmu. Jadi aku oke aja ya. Pertanggungjawaban kita adalah pertanggungjawaban di akhirat. Ya, jadi saya ingin yang jelek katakan jelek. Kalau Anda enggan ngomong yang bagus nggak apa-apa, tapi jangan sampai jeleknya 2, diomong-omongnya sampai 15 misalnya gitu. Jadi kita supaya tidak ada kegaduhan, kita ingin ada satu pembangunan, kita ingin ada satu kerukunan, perdamaian, sehingga kita bisa membangun. Tadi yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas, ada gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di seluruh manapun, ya, Indonesia dimanapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan, daerah-daerah rawan konflik, daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu. Ya. Terakhir satu lagi mungkin. Abang yang itu tuh, yang pakai kacamata tuh dari tadi ngacung-ngacung itu. Saya Mike dari Remol, Pak. Singkat aja Pak, untuk update 7 posisi Dewan Pengawas BGN udah sampai mana Pak? Terus kemudian
tadi pagi sama Pak Menko Pangan ada perombakan dan ada evaluasi dapur dan penerima manfaat dalam 1 bulan ya Pak. Itu nanti skemanya gimana? Kemudian yang terakhir soal utang 1,6 triliun BGN itu bagaimana Pak untuk pelunasannya, apa ya strategi dari Bapak gimana Pak? Emang ini wartawan yang mangkal di sini kayaknya sama bosnya dititipi pertanyaan susah-susah terus ini ya. Jadi yang Dewan Pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Ya salah satunya kami ingin mengusulkan nanti beberapa ahli gizi, ya kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Ya memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Jadi kami sangat membuka diri terhadap segala masukan dan khususnya kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu. Makanya tadi salah satu yang saya sampaikan kan kita ingin berdiskusi dengan para ahli gizi bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk memformulasikan banyak hal. Dan kita akan mengundang yang lain-lain juga. Mengundang asosiasi chef dan seterusnya, kita ingin banyak mendengar itu. Mengenai hutang, ini tunggaan lah, bukan hutang ya, tunggaan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear ya saya kira dibayar, ya saya nggak ada oh yang ini mesti kau bayar sendiri, nggak bisa, ya saya nggak mau itu. Semuanya trust in system, ya tidak trust in person. Menurut arahan Pak Kepala tadi yang ini dulu Bu, nggak mau. Berdasarkan sistem, kebetulan Bu Wakasaya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme yang mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, nggak ada masalah. Satu lagi yang tenggat waktu itu masalahnya begini. Kenapa kok dikasih waktu? Ini kalau lama, kemungkinan besar selesai. Maksudnya dikasih waktu lama. Masalahnya kan tidak bisa lama-lama. Ya, anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh nunggu lama. Ibu-ibu hamil itu nggak bisa nunggu, Bu hamilnya diperpanjang ya, jangan 9 bulan, kalau bisa nggak bisa. Butuhnya sekarang. Ya, jadi kami ini selalu mengatakan ibaratnya kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu. Bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera. Satu persatu beres, sehingga kita bisa jump in kepada materi-materi lain yang memang, ya kita ini kan nggak cukup ngurusi begini-begini aja ya. Urusan kita besar, banyak, dan banyak sekali orang yang sangat berharap dengan kiprah dan kinerja kita. Saya kira itu, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.